Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini Mami Lucky Tarot mau bacakan tentang pesannya dia. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Dan insya Allah Allah memberikan yang terbaik dan menarik energi di bawah alam sadarnya mereka, siapapun yang kalian dealkan. Dan seperti biasa ini adalah message daily ya, dan alhamdulillah sudah banyak yang terbukti ya, pastinya dengan izin Allah, dan kita juga pastinya minta terus ke Allah ya. Ini hanya sebagai mediasi menarik alam bawah sadarnya mereka ya. Kita baca doa dulu ya guys, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ingat ya, jangan percaya tarot 100%. Karena tarot bukan Tuhan. Ini hanya sebagai prediksi untuk jaga-jaga kita payung sebelum hujan, dan menjadi yang lebih baik lagi karakter kita ya, dari sebuah tebaran kartu yang akan aku tebarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di bawah kartunya, bottom of the deck, may you let me into your love life again. I lost a job because of karmic. I proud having you. Dan dia ngeblank ya di sini. Perasaannya dia bingung entah harus apa yang harus dia lakukan, karena banyak sekali permasalahan yang dia hadapi. Sebenarnya dia bangga banget memiliki kalian, memiliki kita ya. Dan yang aku lihat di sini juga, dia kehilangan pekerjaan gara-gara orang ketiga, dan dia menginginkan masuk kembali dalam kehidupannya kita. Oke. Kita lihat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ingin dia lakukan? Ya Allah. Kita lihat message daily dari orang yang kalian dealkan ya. Aku akan mengambil alam bawah sadarnya dia. Wow, ini sudah tadi aku shuffle balik lagi.
Alright, kita lihat di bottom of the decknya dulu. Oke, dia benar-benar ya ingin mempertahankan kamu, karena dia di sini mengendingkan yang namanya kegalauannya dia, terutama dari orang ketiga. Ya, dia banyak penyesalan sekali dari option yang dia cari selama ini, karena banyak sekali yang menginginkan dia, karena dia mencari sendiri. Ya, dia memberikan perhatian pada orang lain, dan itu tidak membuat dia bahagia. Ternyata dia banyak penyesalan dari caranya dia mencari cinta, terutama dengan orang yang dia sembunyikan. Ya, dia banyak juga kekecewaan dari orang ketiganya ini, karena ternyata orang ketiganya juga ada orang lain lagi. Ya, di sini yang membuat dia merasa ingin mengendingkan kegalauan, kegundahan dan keraguannya dia tentang adanya orang ketiga, itu third party. Di sini dia ingin memulai kembali lagi, terbangun lagi dalam spiritualnya, yang mana dia sebenarnya masih mempertahankan kamu banget ya. Dia masih menginginkan kestabilan dalam hubungan, tapi dia juga ingin memulai sesuatu tentang keuangannya dia. Tapi ternyata dia banyak permasalahan dari apa yang dia harapkan, yang dia lindungi. Di sini ada argumentasi dalam pertahanannya dia tentang dirinya dan juga orang lama dan orang baru, terutama tentang karir, ya, keuangan. Di sini dia banyak perubahan yang harus dia lalui. Dia akan mengambil resiko untuk meninggalkan drama ini, datang ke kamu, tapi dengan jiwa yang masih belum bisa dewasa. Ya, the Fool lagi aku ambil ya. Dia coba nekat untuk membebaskan diri dari adanya pengkhianatan yang dia lakukan. Seven of Swords, topengnya dia akan nekat datang ke kita karena dia banyak argumentasi kesulitan dalam hidupnya dia, ya, dari karir dan juga hubungan dia yang baru yang dimulai dengan keuangan. Di sini dia akan mengambil keputusan ya untuk datang ke kamu setelah kamu memberikan ultimatum, sebuah kejujuran. Kamu ingin menyudahi kebodohan ini yang membuat kamu berpikir kembali. Kamu bicara ke dia, aku ingin memutuskan hubungan kita, hubungan yang penuh kebodohan, dan aku ingin fokus ke dalam karir. Aku ingin memperbaiki diriku, menstabilkan kembali kehidupanku, dan dia ingin kembali sama kamu. Dan kamu pun bilang, kita sudah pernah coba untuk kembali sebagai sepasang kekasih, yaitu soulmate ataupun twin flames, tapi di sini aku harus putuskan karena hubungan ini banyak sekali toksik, yaitu racun dalam kehidupan yang selalu penuh dengan amarah, dendam, perselingkuhan, dan juga ada ilmu hitam di sini. Ya. So kita lihat di bawah alam sadarnya dia, perasaannya dia ke kita. I'm so regretfully of my action and words. Please come back to me. Aku sangat menyesali dengan action, kelakuanku, dan juga ucapanku. Aku berharap kamu bisa kembali sama aku dan memulai sesuatu yang baru kembali. Aku sangat-sangat menyesali. Semua tidak sesuai dengan impianku. My mom merindukanmu. My mom miss you. Ini sudah berapa kali ya keluar terus. Pastinya ibunya ini merindukan kita. My mom miss you.
Mamaku merindukanmu, sangat-sangat merindukanmu. Itu yang membuat aku banyak penyesalan dari action dan ucapanku meninggal kamu karena orang ketiga. I feel bored with this connection. Aku sangat bosan dengan connection bersama karmik ataupun orang ketiga. Ini yang membuat aku banyak penyesalan dan akan datang ke kamu karena banyak sekali argumentasi dan ternyata dia menduakanku. You never know how am I feeling this while. Kamu gak pernah tahu bagaimana perasaanku selama ini, selama aku hidup bersama karmik ataupun orang ketiga. Di sini aku banyak penyesalan, banyak kekecewaan, banyak kekacauan yang aku hadapi. Semua adalah dari perbuatanku sendiri. I promise. Ya, aku tahu, aku banyak janji padamu. Janji membahagiakanmu hingga akhir hayat. Sehingga aku banyak penyesalan dari ucapanku telah meninggalkanmu karena orang lain. Karma puts us to take on path life now. Dan aku sadari karma menempatkan kita untuk membayar kehidupan kita masing-masing saat ini. Aku janji, aku tidak akan mengulangi lagi jika kamu kembali denganku. Karena aku bosan dengan hubunganku dengan orang ketiga ini. Kamu gak pernah tahu bagaimana perasaanku selama ini ketika aku melihat mamaku rindu denganmu. Tapi karma menempatkan kita untuk mengambil langkah masing-masing. Penyesalanku, kekecewaanku dari hubunganku dengan orang baru ini membuat aku merindukanmu, kangen dengan situasi kita di mana kita saling memberi dan berbagi. Aku ingin kamu kembali. Kamu adalah teman hidupku dan aku merasa kamu adalah orang yang paling bisa memahamiku. Aku sangat ingin kembali samamu, ingin bersama lagi, bahagia lagi, ceria, dan juga penuh dengan kemeriahan, yang mana kita selalu mengisi satu sama lain dan menjadikan cinta ini menjadi pondasi kehidupan kita. Aku sadari kamu adalah cinta sejatiku, twin flameku, kembaran jiwaku. My mom miss you. Di sini aku ingin berkata sama kamu, aku akan coba mempertahankan kembali, datang ke kamu, berkomunikasi, karena mamaku merindukanmu, sangat-sangat merindukanmu. Karena kamu adalah mata hatiku. Dan aku tahu kebebasanku lah yang membuat kita selalu banyak permasalahan. Dan aku berharap ada kabar burung tentang kamu ke aku, karena aku ingin berkomunikasi denganmu. Aku ingin kita kembali lagi seperti dulu, bebas dalam mencintai, tapi dengan penuh hati. Aku bosan dengan situasi kebebasanku. I feel bored with my connection now. Aku sekarang sibuk dalam pekerjaanku. Aku sibuk mencari pekerjaan ataupun coba untuk membahagiakan diriku. Tapi jujur, aku bosan. Aku bosan dengan kebebasanku yang ternyata kamulah yang aku butuhkan.
Wow, kartunya guys. They very love you so much. It is. They so much love you. They're feeling that this connection. Dia bosan dengan kesendirian dan kebebasan dia, di mana dia selalu memilihkan cinta hanya karena fisik, yaitu seksual. Ini membuat dia bosan dengan cara dia mencintai dirinya sendiri karena dia ingin kebebasan. Mencintai dirinya sendiri itu bukan dengan ketulusan dalam mencintai, tapi kebebasan untuk mendapati hasrat birahi. Like I said to you, the devil cheating. Dia bosan tentang seksual. Dia bosan karena dia membutuhkan kalian di sini. Dia akan berjuang. Dia menyesal sekali ada drama dalam kehidupan bersama kalian. Dan dia sadari mamanya selalu bicara tentang kalian, bagaimana kita bahagia, bagaimana kita memulai kehidupan bersama, di mana kalian memberikan perhatian ke dia. Mamanya selalu cerita. Ini yang membuat dia merindukan, menginginkan kembali. Dan dia bosan dengan koneksi kebebasan seksual yang bebas, dan juga addiction tentang minum-minum, dan juga obsesinya dia terhadap duniawi, nafsu. Dia bosan guys. Dia tidak menginginkan ini lagi. Di sini yang kulihat, dia bosan dengan yang namanya ilmu hitam. Jadi feeling aku, insting aku, apapun ilmu yang dimasukin oleh orang ketiga itu tidak bisa masuk. Karena dia bosan dengan kebebasannya. Dia bosan dengan yang seksual. Dia bosan dengan yang toksik. Dia sudah bosan. Dia menginginkan seseorang yang bisa membuat dia bahagia. Dan mamanya itu selalu membicarakan kalian. Ini yang membuat dia bilang, kamu gak pernah tahu perasaanku selama ini. Aku janji untuk kembali. Dia akan coba kembali sama kalian. Tapi saat ini dia ada pembayaran karma, ya, dari adanya permainan dia toksik yang dia buat sendiri. Kita lihat Eight of Cups. Kamu tidak pernah tahu perasaanku. Aku merindukan masa laluku. Terasa berat rasanya aku meninggalkanmu, dan aku ingin kembali. Banyak penyesalan dalam hidupku. Five of Swords, yang mana aku lelah, capek dengan egoku. Aku menyerah tentang masa lalu, yang membuat ternyata kamulah yang terbaik buatku. Aku sadari sekarang. Dan di masa lalu aku memang tidak banyak komunikasi denganmu. Tapi aku janji untuk mempertahankanmu, mempertahankan kebebasan untuk mencintaimu. Aku menyerah dari egoku yang selalu menyimpan perasaan masa lalu. Tapi aku janji, aku akan mempertahankan hubungan kita. The Emperor, karena aku adalah seseorang yang bisa menjadi pembimbingmu. Dia merasanya seperti itu. Dan dia akan mempertahankan hubungan ini untuk stabil lagi. Dia janji. Dia menginginkan hubungan ini lebih stabil, lebih baik. Ya, karena dia merasa dia bisa mengontrol kalian. Dia menginginkan itu. Eight of Wands. Aku akan memberi kabar untukmu. Ya, aku akan memberi kabar karena aku sudah janji pada mamahku untuk memperbaiki hubungan ini lagi. The Wheel of Fortune, karma. Wah, subhanallah ya. Aduh, kartuku. Alhamdulillah sih. Setiap readingan aku, ya, selalu insyaallah diberi nyata terus. Ya, selalu nyambung. Karena ini pembayaran karma. Ya. Karma put us to take on path life. Ya. Karena di sini dia juga mendapat kabar
Ya kalau kalian juga membayar karma sendiri, dia juga membayar karma sendiri. Makanya dia merasa kalian adalah takdirnya dia di sini. The Hermits, ya karma dia adalah dia ingin sendiri, ingin memperbaiki dari apa yang telah dia lakukan di masa lalu ataupun sekarang masih, ya. Tapi dia sudah tidak terlalu nafsu dengan orang-orang yang bersama dia, karena dia menyadari apa yang dia lakukan adalah salah. Di sini dia menyerah dengan hubungan twin flames karena banyak drama dari apa yang dia lakukan ke kamu, terutama komunikasi, karena dia merasa dia mengontrol dirimu dan juga dia keras kepala dengan kebebasan yang dia inginkan, dan dia merasa keberuntungannya itu ada dengan orang ketiga, yaitu dengan berselingkuh, ya, karena bisa membuat dia bahagia, membuat dia bebas, dan dia juga merasa dominan ya dalam setiap hubungan. Dia merasa itulah keberuntungannya dia ketika dia mendominasi sebuah hubungan. Dan di sini dia juga yang aku rasakan, karena dia keras kepala banget ya, merasa dia tuh bisa memimpin, bisa mensukseskan apapun yang dia inginkan dengan keuangannya dia. Tapi ternyata ada sebuah pembayaran karma dari adanya toxic ya, dan juga ilmu hitam yang membuat dia harus merasakan rasa penyesalan yang teramat dalam. Dia mengingat kembali tentang masa lalunya kita dan merasa bahagia dengan kehidupannya bersama kita. Dia ingin kembali lagi union, dan dia mempertahankan cinta kita ini, ya, cintanya dia ke kalian, ke kita, karena dia merasa kalian adalah soulmate dan twin flame-nya ini. Dan dia akan memberikan kabar kepada kalian kalau dia ingin union, ingin menikahi, dan bilang kalian adalah cinta sejatinya. Dia coba memperbaiki dirinya kepada spiritual, karena ada pembayaran karma di sini yang aku lihat. Ini the devil juga ya di sini. Kamu memutuskan tentang the devil, the toxic ya, ilmu hitam segala macam di sini. Makanya kamu menyudahi hubungan ini. Di sini dia mengingat kembali masa lalu bersama kita, dan dia bilang kamu gak pernah tahu perasaanku ketika aku mengingat hubungan kita di masa lalu penuh dengan keindahan, kemesraan, dan penuh dengan kasih sayang. Tapi aku menyerah, aku pasrah, dan aku tinggalkan hubungan ini, twin flame kita ini, hanya karena aku ingin kebebasan, aku ingin meraih cita-citaku sendiri, yang mana aku selalu menstabilkan tentang keuangan saja. Tapi ternyata di sini mamaku ingin aku kembali lagi sama kamu. Dia selalu membicarakan kamu. Ini membuat aku merasa aku harus mempertahankan kamu kembali. Aku janji kepada mamaku. Dan di sini yang kulihat, perasaanku sudah bosan dengan koneksi kebebasanku. Karir yang aku raih ternyata tidak membuat aku bahagia. Penuh dengan toksik, penuh dengan racun, terutama dengan seksual bersama orang yang tidak aku inginkan. Karena aku diracunkan dengan pelet ilmu-ilmu sihir. Di sini aku memberikan kabar, aku juga menyesal dengan kebebasanku dari adanya SMS orang-orang yang menginginkan aku hanya untuk cinta sesaat. Dan aku sadari semua salah. Kita memang ditakdirkan untuk bersama. Aku akan coba untuk menghubungimu. Dan di sini aku coba untuk mengoreksi diri dari adanya pembayaran karma dari hasil perbuatanku sendiri, yaitu toxic, perselingkuhan, pemanfaatan, topeng, kecemburuan, semuanya. So guys, di sini yang kulihat seperti ini ya, dia ingin kembali banget sama kamu, dan dia merasa sudah bosan dengan kebebasan yang dia jalani. Dia mengingat masa lalumu, dan dia tidak bisa melupakanmu. Dia benar-benar akan datang sini, feeling aku,
tapi komunikasi yang lebih intens, ya. Karena saat ini dia coba untuk memperbaiki diri dulu, dan dia merasa sudah waktunya ilahi membangunkan dia, yaitu pembayaran karma yang lebih intens. Ini bisa lebih parah karmanya, karena dia merasa setelah kalian putuskan dia merasa kalian adalah yang terbaik untuk dia. Penyesalan selalu di akhir cerita, dimana kita menyerah akan sesuatu yang kita pertahankan, tapi ternyata kita harus merelakan apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan sebenarnya, bukan yang kita butuhkan. Apa yang kita cintai melebihi dengan cinta Tuhan. Tuhan akan mengambil dengan caranya, mengambil dengan cara paksa, karena kita memaksa kehendak kita untuk mencintai seseorang itu di luar nalar kita. Itu yang membuat kita menjadi cinta buta, bahkan bisa lupa kepada ilahi sendiri. Karena kita mencintai seseorang, kita berbuat apapun, kita berikan apapun untuk bisa mendapatkannya. Ujungnya menjadi obsesi, hanya untuk seksual yang kita bayangkan. Bukan tentang kebahagiaan di saat kita kesendirian. Pasti kita cemburu dengan adanya seksual dengan pasangan kita. Maka di sini untuk kamu feminim, ya, ini readingan yang kalian dealkan ini bisa feminin, bisa versi saya, tapi yang kurasakan ini adalah energi si dia, si maskulin. Ini message daily, siapapun yang kalian inginkan. Di sini yang kurasakan dimana kita melepaskan, dia akan datang. Kalau twin flame itu seperti itu, tarik menarik, ya. Jadi kalau salah satu tidak ada yang benar-benar melepaskan, otomatis dia akan selalu begitu, menjadi running terus. Karena kita selalu chasing. Tapi di mana kita stop untuk chasing, mengejar, dia akan menengok, kenapa tidak ada yang mengejar aku. Kalian harus fokus kepada spiritual kalian. Itu membantu kalian banget, ya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comment channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.